Halo semuanya, kami dari kelompok satu dan ini video kami tentang pentingnya kesehatan mental bagi mahasiswa. Simak terus ya video kami. Bye-bye. Berbicara tentang kesehatan mental, sebenarnya kesehatan mental itu apa sih? Jadi, kesehatan mental itu merupakan kondisi kesejahteraan yang berkaitan dengan emosi, jiwa, dan juga psikis seseorang. Kemenkes sendiri mengatakan bahwasannya kondisi mental yang baik itu adalah kondisi di mana batin kita itu merasa aman, tentram, sehingga kita itu bisa menjalani kehidupan sehari-hari kita itu dengan menyenangkan dan juga bisa menghargai orang lain di sekitar kita. Kesehatan mental itu penting banget buat semua orang ya, semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga lansia. Tapi yang perlu digarisbawahi atau yang perlu diperhatikan lebih lanjut, lebih dalam adalah seorang mahasiswa. Sangat penting apabila mental Anda sedang down, maka tidak ada semangat untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan. Jadi perlunya mental yang matang lah. Menurut saya sangat berpengaruh karena kalau misal kesehatan mental kita buruk itu bakal kita bakal banyak pikiran dan itu bakal mengganggu konsentrasi selama perkuliahan. Seorang mahasiswa itu rawan terkena gangguan mental. Akhir-akhir ini juga banyak sekali kan berita tentang mahasiswa yang memiliki gangguan mental seperti depresi, bipolar yang menyebabkan mereka itu bunuh diri gitu, loncat dari gedung atau menebarkan diri di kereta atau ya mobil truk gitu. Mental breakdown pernah, karena kan aku anak Natal ya. Jadi pasti yang homesick gitu-gitu ada lah di awal-awal, kayak kangen rumah, kangen teman-teman sekolah, teman-teman di mana itu. Jadi untuk mengalami mental breakdown pernah tahu. Mungkin masa-masa ini ya pernah, karena sebenarnya saya itu lintas jurusan ya, dari IPA ke IPS, dan itu juga perlu beradaptasi yang tinggi karena saya sebelumnya juga belum pernah mempelajari pelajaran-pelajaran yang mampu saat ini. Penyebab dari gangguan mental seorang mahasiswa itu mungkin ya dari tugas yang banyak, dari tekanan dari kanan, kiri, depan, belakang, ataupun juga ekspektasi orang lain terhadap dirinya di masa depan. Itu kan juga membebani pikiran mereka. Atau bisa juga mahasiswa rantau yang jauh dari keluarga sehingga dukungan emosionalnya itu berkurang. Kita bisa healing, me time, ngajak temen buat dengerin cerita-cerita kita, keluh kesah kita, curhat gitu. Oke, mengatasinya itu yang pertama mungkin self reward ya. Seperti kayak dalam sela-sela mengerjakan tugas itu lihat YouTube, terus dengerin musik ataupun ya menghayal lah juga lihat-lihat sekitar gitu. Jadi untuk mengatasinya itu seperti itu. Dengan yang ringan-ringan aja kalau saya. Perlu dihimbau bagi semua mahasiswa di Indonesia di seluruh dunia ini ya untuk menjaga kesehatan mental karena kesehatan mental yang baik akan mendukung pembelajaran yang baik juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahwan Azumi. Dokter Fahwan Azumi, spesialis kedokteran jiwa. Saya seorang spesialis kedokteran jiwa atau biasa dikenal sebagai psikiater ya. Saat ini saya bertugas di Muaro Bungo, Jambi. Ini menarik ya, pertanyaan pertamanya langsung menarik nih soal bunuh diri dan depresi. eh, Depresi dan bunuh diri itu emang erat kaitannya ya, erat kaitannya. Tapi bukan berarti bahwa semua yang bunuh diri itu pasti depresi loh. Mungkin momen ini bisa jadi momen yang apa ya, titik balik kita buat kita menyadari bahwa yang namanya kesehatan mental itu penting loh. Kesehatan mental itu eh, sangat bisa memengaruhi kehidupan seseorang. Jadi kalau kita beranggapan bahwa penyakit berbahaya itu sakit jantung gitu ya, sakit apalah hati atau sakit yang lain, tapi mulai sekarang rasanya sudah saatnya nih kita memikirkan bahwa gangguan mental termasuk depresi juga bisa menyebabkan kematian. Itu mungkin ya tanggapan saya.
Kalau tanda-tandanya mungkin saya merujuk ke definisinya aja ya. Definisi gangguan mental itu kan sederhana banget, simple banget. Satu, adanya sebuah gangguan, ada pikiran, gitu ya. Satu, pikiran. Dua, perasaan. Tiga, perilaku. Gitu. Jadi gangguan pada pikiran, perasaan, perilaku yang bermakna gitu ya, yang jelas kelihatan dan mengganggu, eh, menyebabkan gangguan fungsi dan menyebabkan penderitaan atau rasa nggak enak. Jadi sebenarnya kalau ditanya gitu ya apa-apa ciri-ciri gangguan mental ya itu tadi ada masalah yang berhubungan sama pikiran nih, gitu ya, dan atau perasaan gitu ya. Kalau pikiran misalnya contoh overthinking gitu ya. Kalau anak sekarang tuh overthinking, apa namanya, curiga-curiga gitu sama orang gitu ya, atau merasa nggak pede sama dirinya sendiri, atau gangguan di perasaan, misalnya perasaan sedih, perasaan marah, emosi yang tidak terkontrol, emosi yang naik turun. Jadi dukungan dari sekitar gitu ya, teman, keluarga, apalagi lingkungan sekitar itu sangat penting buat orang yang mengalami atau mahasiswa yang mengalami gangguan mental. Orang-orang yang punya dukungan sosial ini kalau kita ngomong orang sehat ya, orang-orang yang sehat, yang punya lingkungan sosial yang suportif, yang mendukung, itu resikonya untuk terkena gangguan jiwa itu jadi kecil, menurun dia, dibanding orang-orang yang nggak punya dukungan sosial. Demikian juga orang sakit. Kalau seseorang udah mengalami gangguan mental, kalau dia punya lingkungan yang mendukung gitu ya, mensupport dia, menerima dia, misalnya ngajak dia ke psikiater, ngajak dia ke psikolog, mengingatkan dia minum obat, pokoknya suportif sekali lah. Maka prognosisnya atau kemungkinan dia buat sembuh jadi lebih besar dibanding seseorang yang nggak punya dukungan sosial itu. Jadi emang bermakna banget. Ya, siap. Ini penting banget nih pertanyaannya ya. Pertanyaan pamungkas nih kayaknya. Cocok nih kamu taruh di terakhir. Temukan diri sendiri deh. Kenali deh diri sendiri. Kamu itu siapa sih sebenarnya? Kamu itu siapa sih sebenarnya? Kamu mau ngapain sih sebenarnya? Gitu. Terus cita-cita kamu apa? Hobi kamu apa? Kenali itu dulu deh. Cari lingkungan sosial yang baik, yang suportif. Nah, itu penting banget tuh. Kamu harus punya aktivitas yang eh, rutin gitu ya. Kamu punya hobi gitu ya. Hal-hal yang bisa kamu kerjakan dan itu membuat hati kamu senang. Penting juga buat kamu belajar tentang kesehatan mental. Soal kesehatan mental kita jadi aware nih tentang situasi kita, situasi sekitar kita. Dan itu sangat membantu. Sangat membantu. Perbanyak kegiatan positif, misalnya cari kegiatan apa sukarelawan misalnya atau ibadah, beramal gitu ya. Kalau misalnya kamu rasa kamu butuh bantuan, jangan malu buat nyari bantuan. Jadi kalau ada masalah yang berhubungan sama pikiran dan perasaan perilaku, jangan nunggu sampai berat, jangan nunggu sampai kuliahnya terganggu, kehidupan keluarganya jadi rusak, segera minta bantuan. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari video yang telah kita tonton barusan adalah kesehatan mental sangat penting bagi mahasiswa karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan ini secara keseluruhan, termasuk kemampuan untuk belajar, berinteraksi sosial, serta mengelola stres. Mahasiswa sering dihadapkan pada tekanan akademik, ekspektasi sosial, serta tantangan pribadi yang dapat mempengaruhi kelas hidup mereka. Jika kesehatan mental terganggu, hal ini bisa menurunkan motivasi, konsentrasi, bahkan menyebabkan depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk menjaga keseimbangan antara menjaga kesehatan mental dan akademik. Mahasiswa dapat mencari dukungan ataupun bantuan dari medis apabila mengalami gejala dari gangguan mental. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja gejala-gejala dari kesehatan mental tersebut. Terima kasih telah menonton video yang kami buat. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. See you. Bye-bye.